Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini hari Selasa ya. Hari Selasa ya? Selasa. Tanggal 18 Januari ya. Januari. Di surat Al-Baqarah ayat 62 ya. 62. Ya, sudah sampai ayat 62. Ya. Insyaallah Ramadan khatam kali ini surat Al-Baqarah ya. Ya, berdoa saja. Surat Al-Baqarah kita khatam. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Ini orang-orang Yahudi disebut oleh Allah, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Nanti kita jelaskan tuh ya. Kemarin kan orang Yahudi ini membangkang ya, sebagian yang membangkang, kebanyakan kali ya. Tapi ada enggak yang taat sama Nabi Musa? Ada. Ada yang taat. Dia beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Kemudian orang-orang Nasrani, ada enggak yang taat sama Nabi Isa? Ada. Ada yang taat dengan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa-nya sudah enggak ada, ya sudah. Ya. Karena agama lokal ya, agama lokal. Khusus untuk orang-orang Yahudi saja. Diturunkan oleh Allah dan diutus oleh Allah
Para nabinya khusus untuk orang-orang Yahudi gitu. Kalau orang Indonesia mah diutusnya oleh Allah ya. Nabinya bernama Muhammad bin Abdullah. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, orang Yahudi, orang Nasrani yang beriman pada saat itu kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kalau Yahudi kepada Nabi Musa, kalau Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Rabb mereka. Adil Allah tuh ya. Allah tuh adil, kelihatan adilnya tuh. Ayat dari sini juga udah kelihatan. Gitu. Sekalipun kamu Yahudi, kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa, masuk surga, akan dapat pahala dari Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini balasan terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman sejak dulu ada nggak? Ada orang yang beriman sejak dahulu ada. Jadi setelah Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang menyelisih perintahnya, orang Yahudi kemarin tuh ayatnya tuh kan menyelisih perintah Allah, melanggar larangannya, melakukan hal-hal yang tidak diizinkan dan telah diharamkannya, serta menjelaskan hukuman yang ditimpakan kepada mereka. Kan kita tahu hukumannya ya, ditimpakan kepada orang-orang Yahudi. Sampai dia jadi budak Fir'aun. Selanjutnya Allah mengingatkan bahwa siapa yang berbuat baik dan mentaatinya dari umat-umat terdahulu, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan. Hal itu terus berlanjut hingga hari kiamat. Setiap orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umi apa? Buta huruf. Makanya keimanannya harus jelas. Ikut Nabi itu jelas. Kayak gini nih, kalau dulu kan para sahabat ngelihat Rasul. Kira-kira kita kalau hidup di zaman itu bisa jadi sahabat belum tentu. Apalagi kalau pas Mekah, waduh, ketemunya Abu Jahal yang bawa pentungan dulu tuh Abu Jahal itu, gitu. Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu sama Nabi beda suku. Makanya dia kenapa disebut Abu Jahal? Padahal namanya Abu Hakam, orang yang bijaksana. Orang ini bijaksana loh, ya. Tapi karena dia fanatisme terhadap sukunya, kan sukunya Rasulullah Quraisy itu, dia orang yang saingan dengan sukunya Abu Jahal. Kalau Abu Jahal memberi makan dan minum orang yang haji, sukunya Rasulullah juga begitu, memberi makan orang haji dan memberi minum orang haji. Pokoknya saingan terus. Karena saingan itulah Abu Jahal gak suka dengan Rasulullah. Padahal tahu Abu Jahal itu bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, orang yang benar. Tapi karena fanatisme kesukuan, maka hidayah tidak dapat. Itu kalau Nabi baca Quran, itu tiga serangkai itu. Kan ini rumah Nabi nih, ini rumah Nabi nih. Ntar Abu Jahal ngedengerin nih malam nih di sebelah kanan. Kemudian Abu Sofyan sebelah kiri, Utsbah di sebelah belakang. Dengerin, dia ngedengerin aja gitu. Kayaknya benar dah ini. Ini firman Allah pasti benar, menusuk hatinya. Tapi dia nggak mau beriman. Selama dia ngedengerin, ini tiga-tiganya ketemu. Kau ngapain datang ke situ? Saya dengerin Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Kau jangan dengerin ayat-ayat Allah dari
mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kaummu akan ikut juga. Ya udah, mulai besok jangan, katanya gitu. Mulai besok jangan. Tapi penasaran nih Abu Jahal, diam-diam dia datang. Abu Sufyan penasaran juga, diam-diam datang. Utsbah penasaran juga. Ketemu lagi. Aduh, kenapa sih ngedengerin juga? Ntar kalau ketahuan bagaimana? Ya, itu Abu Jahal tuh. Dengan Abu Sufyan. Ya alhamdulillahnya Abu Sufyan akhir-akhir dia menjadi muslim. Gitu ya, menjadi muslim. Jadi Al-Quran itu sesungguhnya mereka sama. Dengerin nih mereka nih. Kita ngaji gitu ya. Dia denger, dia tahu dia. Bukan gak tahu, itu kebenaran. Tapi dia fanatisme dengan kelompoknya, fanatisme dengan budayanya, sehingga sulit menerima petunjuk. Pokoknya siapa saja yang mengikuti Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah akan memperoleh kebahagiaan abadi. Kebahagiaannya abadi, kekal nanti. Mulai nanti di dalam kubur sampai dia nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kebahagiaannya abadi. Makanya taatnya sama Nabi. Jangan taat sama siapa-siapa, sama Nabi. Bagaimana kita taat sama Nabi? Pelajari hadis-hadis Nabi. Pelajari mukjizatnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Dan tidak akan merasa khawatir dalam menghadapi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi orang yang betul-betul dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan khawatir kepada apa yang terjadi di masa datang. Serta tidak bersedih atas apa yang mereka tinggalkan. Nanti kalau kita mau meninggal, kita nggak sedih ninggalin istri, kita nggak khawatir ninggalin anak. Sekarang masih khawatir nggak ninggalin anak? Masih. Sampai ada orang bilang, aduh, gimana ya nanti anak saya ya kalau saya mati? Gitu nggak? Gimana ya anak saya kalau saya mati? Dulu ketika bapakmu meninggal dunia juga, mikirnya begitu juga nggak? Padahal hidup juga nggak? Hidup juga. Bahkan orang-orang yang ditinggal oleh bapak dan ibunya banyak tuh anak yatim yang sukses gitu ya. Gitu. Dan tidak sedikit ada bapaknya, ada emaknya, anaknya nggak sukses. Jadi nggak ngaruh gitu, ya, nggak khawatir. Kita tidak khawatir. Gitu. Mau istri kita cuma satu kayak 2, 3, 4 nggak khawatir kita tinggalin. Ya. Itu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia nggak khawatir dengan hartanya. Gitu. Kenapa? Karena Allah berfirman tuh di surat Yunus 62 itu ya. Coba buka dulu surat Yunus itu ya. Surat 10 kan? Ayatnya 62 itu ya. Ini syarat jadi wali nih ya. Syarat jadi wali. Sudah ketemu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Enggak punya rasa takut. Tidak takut mati, tidak takut kekurangan, ya. Tidak takut hidup, gitu. Dan mereka tidak bersedih hati. Enggak ada rasa sedih-sedihnya dia, gitu. Itu wali-wali Allah, ya. Siapa dia? Lanjutan ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi enggak ada tuh wali Allah enggak sholat gitu. Terus tapak di apa namanya? Di pohon sampai lumutan gitu, enggak ada yang wali yang kayak begitu. Dia beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Terus malaikat itu akan berkata ketika nanti kita mau dicabut nyawanya tuh. Iya. Mau dicabut nyawanya. Orang-orang yang beriman dan tetap bertakwa
Coba lihat dibuka di surat Fussilat ayat 30 itu ya. Ketemu? Ayat 30-nya ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Kalau kita sudah mengatakan Rabb kita adalah Allah, taat betul sama Allah ya. Kalau dipanggil datang gitu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, ketika mau dicabut nyawanya nih, nanti juga di yaumul qiyamah begitu lagi ngomongnya. Apa kata malaikat? Jangan kalian merasa takut. Ya. Jadi nanti sakratul maut juga begitu dia datang. Malaikatnya bilang, jangan kamu merasa takut. Dan janganlah kalian merasa sedih. Enggak usah sedih, apa yang kita tinggalin itu enggak usah sedih. Makanya harta kita sebanyak ini, harta kita banyak aja sebenarnya. Banyak. Banyak dong. Banyak. Istri perempuan, istrinya perempuan ya? Ya. Iya istrinya perempuan. Yang bagus itu istrinya bukan perempuan. Istri, anak. Wih, anak itu anugerah, bukan main-main melebihi harta. Kalau anaknya 7, ya, anaknya 7, diambil 1, tuker mercy sama 1, mau nggak? Enggak mau. Berarti kan udah kaya itu kan, hartanya banyak. Dia tidak bersedih dengan harta yang dia tinggalkan. Dia nggak bersedih dia. Kenapa? Karena ada janji Allah. Ya, karena ada janji Allah. Dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Tapi syaratnya taat dan bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu syaratnya. Jadi nggak usah khawatir, ya kan? Besok lusa hujan atau enggak kita nggak tahu. Gitu. Nanti nih, jangan besok. Nanti kita mau jadi apa juga kita nggak tahu. Betul nggak? Mau dapat berapa juga nggak tahu. Ya. Saya yang mau dapat uangnya banyak gitu nggak jadi tuh, betul nggak? Iya kan? Waduh, udah mau dapat duit banyak nggak jadi tuh. Kita nggak tahu. Gitu. Tiba-tiba yang nggak diharapkan dapat. Definisi iman itu, mukmin, orang yang beriman itu definisinya. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu. Tidak ada rasa takut kan? Ayatnya gitu. Jadi ayat ini berkaitan di surat Al-Imran ayat 85 ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam. Ya, agamanya sejak dulu Islam. Para nabi agamanya apa? Islam. Jadi kalau dia nggak Islam, nggak bisa. Jadi kalau dia taat sama Nabi Musa, agamanya Islam. Ya. Apa artinya Islam itu? Selamat. Kalau Muslim, orang yang selamat. Kalau non Muslim, orang yang tidak selamat. Orang yang nggak selamat. Apes bener itu. Jangan kasihan dia, jangan dibilangin non Muslim, kasihan. Masa dia dibilangin orang yang nggak selamat, ya kan? Kalau kafir itu orang yang menutup kebenaran. Pada saatnya dia buka, dia jadi orang beriman. Ada harapan untuk jadi orang beriman. Ya. Maka kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya. Dan di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang rugi. Agamanya Islam, kayak kita nih agamanya Islam gitu. Makanya harus bangga diri dengan agamanya. Jangan takut dengan agamanya, takut sendiri, ya kan? Wah, kalau ntar kayak begitu dibilang teroris dong, takut dibilangin ini. Itu mah orang-orang gila semua itu yang bilang begitu, ya kan? Kalau kita sudah Islam harus bangga dengan keislaman kita.
Kalau kamu nggak bangga dengan agamamu, ngapain kamu masuk Islam? Gitu. Harus bangga. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus bangga. Cara berpakaiannya pun harus berpakaian seperti orang beriman. Bila perlu seperti orang-orang muhajirin dan ansor. Begitu. Jadi kebanggaan diri. Kenapa? Ada harapan. Malaikat bilang alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Enggak usah takut, enggak usah bersedih. Tinggalin aja tuh yang kamu punya di dunia itu. Ya, punya kontrakan aja, rumahnya ngontrak aja masih sedih ya kan? Gitu. Sampai menggap-menggap mau apa? Mau meninggal dunianya sampai menggap. Mikirin kontrakan belum bayar. Gitu. Menggap-menggap. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini merupakan pemberitahuan bahwa Allah tidak akan menerima satu jalan atau amalan dari seseorang kecuali dengan syariat dari Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdillah. Pokoknya amalan yang tidak sesuai, tidak mengikuti aturan Rasulnya tertolak. Tertolak. Ya. Man amil amalan falaysa min amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, dia tertolak. Jadi harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari hadis-hadis Nabi, ya. Gitu. Mau apa kita? Mau salat, baca hadis-hadis Nabi tentang salat. Mau puasa, baca hadis-hadis Nabi tentang puasa. Mau zakat, baca hadis-hadis Nabi tentang zakat. Apa aja, semuanya, segala sesuatu yang mau kita lakukan, baca. Lebih baik lagi dihafal. Waduh, kalau kita ngapal hadis Nabi itu sampai 1000 udah keren itu. Ya kan? Lu'lu'ul Marjan itu kan 2000, hampir 2000 hadisnya ya. Kalau sampai hafal itu kan judulnya semua ada di situ ya. Tentang nikah, tentang haji, ya kan? Ada semua itu kalau dihafal. Wah, keren itu. Gitu. Lu itu cuma sebagian. Itu mas sebagian kecil. Iya, diambil dari riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal ada lagi riwayat dari Tirmidzi, Nasa'i, Imam Baihaqi, banyak betul. Itu riwayat Bukhari Muslim juga sedikit yang di situ ya. Iya, itu yang Muslim meriwayatkan, Bukhari meriwayatkan, dijadikan satu, namanya muttafaqun alaih. Masuklah dulu. Iya, enggak semuanya. Enggak semuanya. Kan ada yang diriwayatkan oleh Bukhari tapi Imam Muslim tidak meriwayatkan. Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Dua-duanya meriwayatkan. Nah, kalau dua-duanya maka dirangkum di kitab namanya Lu'lu'ul Marjan yang kita pelajari itu. Kita juga belum lunas itu ya kan? Belum ya? Baru separuh kali ya? Baru separuh apalnya. Dua juga nggak hafal. Dua juga nggak hafal. Gitu. Terus pengen masuk surga duluan gitu, lucu ya. Setelah beliau diutus dengan membawa syariat yang karenanya beliau diutus. Adapun sebelum itu, maka semua orang yang mengikuti Rasul pada zamannya berada di atas petunjuk dan jalan keselamatan. Jadi setelah Rasul diutus, semua nabi syariatnya tidak berlaku. Jadi sebelum diutus, ngikut Nabi Musa, ngikut Nabi Isa, dia akan juga mendapatkan pahala. Ya. Kenapa sih dikatakan Yahudi? Dinamakan Yahudi karena hubungan silsilah mereka dengan Yahuda, ya. Putra paling tua dari Nabi Yakub. Putra paling tua Nabi Yakub namanya Yahuda. Ya. Kemudian kenapa dinamakan juga Nasara? Ya. Ketika Isa alaihissalam diutus, diwajibkan kepada Bani Israel untuk mengikutinya serta tunduk patuh kepadanya. Para sahabat dan pemeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa disebut Nasara. Jadi pengikut Nabi Isa disebut Nasara.
Disebut Nasara karena di antara mereka terjalin sikap saling tolong menolong. Sikapnya para sahabat Nabi Isa tolong menolong. Sikapnya sahabat Nabi Muhammad SAW namanya apa? Muhajirin dan Ansar. Makanya orang-orang yang menolong Muhajirin disebut Ansar ya. Itu di surat Al-Imran ayat 52 ya. Siapakah yang akan menjadi Ansar, penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Gitu. Kata Nabi Isa. Para Hawariyin, sahabat-sahabat setianya menjawab, kamilah Ansar, penolong-penolong agama Allah. Itu disebut Nasar. Ya. Kalau Kristen nggak ada, yang ada Nasara dulu. Kalau sekarang nggak ada. Ya. Jadi nggak ada agama Nasrani sekarang. Ya, nggak ada. Yang ada agama Islam. Ada pula yang mengatakan, ulama sebagian berpendapat ya, disebut Nasara karena mereka mendiami satu daerah yang bernama Nasirah ya. Pendapat ini diungkapkan oleh Qatadah dan Ibnu Juraij serta diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Ini pendapat sebagian ya. Kemudian apa itu Sabi'un? Disebut As-Sabi'un ya. Adapun tentang Sabi'un para ulama berbeda pendapat ya. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Laits bin Abi Salim dari Mujahid, ia mengatakan Sabi'un adalah suatu kaum antara kaum Majusi, Yahudi serta Nasrani. Dia bukan kaum Majusi, bukan juga Yahudi, serta bukan Nasrani. Dan mereka tidak mempunyai agama. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Naji dari Mujahid. Hal yang senada juga diriwayatkan dari Atta dan Sa'id bin Jubair. Ada yang mengatakan mereka adalah kelompok dari ahli kitab yang membaca Zabur. Nah, sebelum Taurat ada Zabur. Orang-orang yang membaca Zabur disebut Sabi'in. Ya. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang menyembah malaikat. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang menyembah bintang-bintang. Adapun pendapat yang lebih jelas adalah pendapat Mujahid dan orang-orang yang mengikutinya, serta Wahab bin Munabi, bahwa mereka adalah satu kaum yang tidak memeluk agama Yahudi, tidak juga Nasrani ataupun Majusi, dan tidak pula musyrik. Orang ini juga enggak musyrik kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Tetapi mereka adalah kaum yang masih berada di atas fitrah dan tidak ada agama tertentu yang dianut dan dipeluknya. Oleh sebab itu, orang-orang musyrik mengejek orang-orang yang berserah diri dengan sebutan Sabi'in. Jadi Sabi'in ini tidak musyrik, makanya orang musyrik ngejek, panggilannya Sabi'in gitu. Gitu dulu ya. Jadi orang Sabi'in itu ialah berada di luar semua agama yang ada di muka bumi ketika itu ya. Dan sebagian ulama lain mengatakan Sabi'un adalah orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah Nabi. Jadi nggak nyampe, tapi dia taat kepada Allah, nggak nyampe, ya, nggak nyampe. Mungkin apa di pelosok-pelosok gitu ya dulunya ya. Kita nggak tahu juga ya. Allahu a'lam yang kayak gitu-gitu kita. Pokoknya yang jelas Sabi'in itu adalah orang yang tidak musyrik kepada Allah dan dia taat kepada Allah. Allahu a'lam yang kayak gitu ya. Nanti karena kita belum baca hadis-hadis nabinya ya tentang as-sabiun itu ya. Jadi kita baca hadis-hadisnya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang teguh beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah mendapatkan rahmat darinya ya. Dan begitu juga keluarga kita. Allah berikan petunjuk agar mereka juga mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita dan keluarga kita Allah masukkan ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.